Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat, dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih, dan pagi hari ini kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 62 ayat 2 sampai yang ke-3. Saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada lagunya ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu ada yang mengenali lagu ini. Betul apa yang dikatakan oleh Mazmur ini. Dekat dengan Tuhan kita akan bisa merasakan ketenangan, damai, sejahtera. Berarti kalau jauh dari Tuhan itu sebaliknya. Orang yang jauh dari Tuhan dia cenderung dilikupi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya, bahkan kadang hilang pengharapan. Ya, jauh dari Tuhan artinya ini justru yang dikehendaki oleh si jahat iblis. Ya, dia akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dengan demikian, dia si jahat ini bisa mengendalikan hidup seseorang, bahkan menguasai pikiran hati seseorang sehingga penuh dengan ketakutan, merasa bersalah, tertuduh, ya, khawatir akan hidupnya. Nah, orang-orang yang demikian bisa dipastikan jauh dari Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, tenang. Kenapa dekat dengan Tuhan bisa tenang? Sebab dikatakan, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batu dan keselamatanku. Jadi Tuhan menjadi sandaran, tempat kita mendapatkan keselamatan. Artinya Tuhan pasti menyelamatkan kita dari segala badai, dari segala permasalahan yang kita hadapi, dari segala pergumulan, bahkan tekanan hidup yang kita alami. Kalau Tuhan sendiri yang menjadi sumber keselamatan kita, maka tenanglah hidup kita. Dia juga disebut sebagai kota benteng. Aku tidak akan goyah. Kota yang dibentengi. Jadi artinya ada perlindungan yang dari Tuhan. Nah, kalau orang sudah dilindungi Tuhan, maka tidak ada alasan lagi untuk takut. Orang yang dilindungi Tuhan, dia akan tetap berdiri dan tidak akan goyah. Ya, sekalipun badai datang, ya, karena tidak ada jaminan bahwa orang itu bebas dari masalah, termasuk orang percaya. Tetapi yang pasti bahwa orang-orang yang percaya, yang senantiasa dekat dengan Tuhan akan mendapatkan perlindungan. Bahkan mendapatkan kekuatan yang baru sehingga dia tidak goyah ketika badai datang. Ya, sekali lagi mari saya mengajak kita semua untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebab Dia pasti melindungi kita. Sebab Dia pasti menyelamatkan hidup kita. Ya, kalau orang diselamatkan oleh Tuhan pasti selamat. Kalau orang dilindungi Tuhan pasti terlindungi. Ya, jadi tidak ada alasan untuk takut lagi. Itulah yang membuat pemazmur bisa menuliskan ini.
hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya, jadi banyak dunia tawarkan hiburan, dunia tawarkan hal yang menyenangkan, yang indah-indah. Tetapi itu semua tidak membuat ketenangan yang sejati itu hadir dalam hidup kita. Ya, mungkin orang stres perlu refreshing, it's okay, baik-baik saja. Oke-oke saja, tapi jangan lupa bahwa sumber kedamaian yang sejati, ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara semua yang hari-hari ini dilingkupi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan hidupnya boleh dikatakan seakan-akan tidak ada harapan. Mari datang kepada Tuhan, dekatlah dengan Tuhan dan rasakan damai sejahtera Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan mengubah kita semua, mengubah cara berpikir kita. Yang tadinya berpikir secara duniawi, yang tadinya dilingkupi dengan berbagai macam hal yang mengerikan, bahkan pikiran jahat. Tapi ketika dekat dengan Tuhan, semuanya digantikan dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang dunia tawarkan. Ya, dunia menawarkan keindahan, dunia menawarkan mungkin tempat refreshing, dunia menawarkan hal yang menyenangkan. Tetapi itu semua semu. Ya, sekali lagi, kedamaian sejati hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, mari dekatlah dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, engkau akan semakin aman. Semakin orang dekat dengan Tuhan dan mendengarkan Tuhan, dia akan semakin terlindungi dari segala yang mencoba mencelakai hidupnya. Jadi aman dan selamat di dalam Tuhan. Sebaliknya jauh dari Tuhan adalah ancaman yang menakutkan. Karena iblis akan membawa kita terus mengalami perkara-perkara yang mengerikan. Sehingga tujuan iblis adalah satu. Supaya saudara dan saya jauh dari Tuhan dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi dengan kita dekat dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka sesungguhnya kita terlindungi, kita terselamatkan. Dan tidak ada yang mustahil ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, dekatlah dengan Tuhan dan alami damai sejahtera dan ketenangan yang daripadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan yang mengajak kami untuk kami lebih dekat dengan Engkau. Mari Tuhan, sungguh Tuhan kami membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini sedang dalam kegalauan, kekhawatiran, kecemasan hidup. Biarlah ketika datang kepadamu dia merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Sebab Engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah yang akan menyelamatkannya. Engkau yang akan membentengi hidupnya. Sehingga hidupnya selamat. Hidupnya terlindungi. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Terus pimpin kami, lindungi sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan. Terus menyertai hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.